kuburan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, jadi tadi pada suatu pikir masih jadi ingat ya, maksudnya langsung ke sana. Oh, memang ini adalah satu jaringan. Nah, kemudian tadi yang terakhir dari Akhwan ya, di Makassar itu UNHAS juga MOU dengan Iran ya, untuk Iran Corner polisi kan culture center ya, Iran ya, culture. Kemudian kalau di UNHAS itu Iran Corner. Dan saya pernah mendengar bahwa tapi sekarang sudah agak ini sih, memang Beragam itu karena pernah di Iran, akhirnya dia aktif juga begitu. Iran itu politik Iran itu aktif. Saya pernah mendengar bahwa mereka ingin dikembangkan ke pertukaran pelajar. Nah, saya bilang sama ada di mahasiswa di sana, hati-hati. Kalau pertukaran pelajar, maka itu mudaratnya dan bahayanya lebih besar. Di samping masuk kita ke sana, ada masuk sana yang ke sini untuk belajar di kita. Saya bilang untuk urusan dunia ini berhati-hati karena apa? Itu terus terang. Itu juga mungkin satu titik bahwa ini mohon maaf kalau saya bicara begitu. Garis-garis Iran itu cantik-cantik. Iya. Itu problem. Tidak kalau bagi haji umroh itu kelihatan itu. Oh iya. Mereka memang karena ada apa namanya itu memang dekat-dekat Persia gitu ya. Itu punya kecantikan lebih dari mungkin wanita-wanita lain lah. Saya bilang kalau wanita-wanita Iran yang dikirim ke sini untuk belajar mahasiswa itu memang dimaksudkan untuk merusak, maka berhati-hati daerah kita. Berarti dari kita. Karena salah satu metode yang paling ampuh untuk menarik orang itu kan lewat pernikahan. Ya, kan dipakai oleh orang-orang Kristen untuk presentasi kan juga begitu. Nah ini sebenarnya seperti itu. Cuma kalau kita di Indonesia ini bahwa kalau perempuan masuk Syiah, sebenarnya yang paling menderita untuk Syiah itu adalah kaum perempuan harusnya. Karena mereka yang paling banyak dilecehkan oleh orang-orang Syiah. Dengan adanya kawin buta itu kan. Kawin buta itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir orang wanita itu ngapain sih terima Syiah gitu. Tapi karena perempuan ini gampang untuk diajak komunikasi, karena orang-orang ini bicara gini, mereka bisa menggambarkan, apalagi kalau seperti jalan yang bicara, seperti dia komunikasi gitu kan, bahwa itu bisa menggambarkan keadaan fitnah, itu lebih bisa membuat orang terpengaruh gitu. Dan yang paling mudah terpengaruh memang kaum perempuan. Makanya tidak sedikit kaum perempuan juga yang ikut. Nah, di sini kita sampaikan bahwa berhati-hatilah, bukan hanya kaum laki-laki, kaum perempuan paling dapat mudarat ketika mereka ikut kajian Syiah. Ya. Terakhir tentang peran, sebenarnya sudah sampaikan dari dalam dalam rekomendasi bahwa untuk Syiah ini tidak cukup hanya sekedar dengan seminar dan debat atau hal-hal yang sifatnya. Ya kalau kita bicara ilmiah dan orang-orang ikut menerima saya ilmiah mungkin enak, tapi kan tidak sebatas itu. Untuk wadah Islamnya sendiri, kita sudah mendirikan itu lembaga-lembaga ini. Ya. Lembaga untuk kajian, bukan hanya pemikiran saja, tapi khusus Syiah sudah ada. Forum Ijazah yang kita bentuk tadi itu kita berupaya untuk maksimalkan buat mengkaji dan melihat ajaran Syiah, ajaran Syiah. Jadi kita berharap bahwa lembaga-lembaga lain, ormas-ormas Islam lain juga memberikan perhatian yang besar terhadap Syiah, walaupun mungkin hanya dalam satu bagian di dalam organisasi tersebut yang mempelajari, mengkaji dan bisa bersama-sama kita untuk membentuk. Karena saya yakin sepakat, kita semua sepakat bahwa aliran ini, ajaran ini jika dibiarkan seperti itu, maka ujungnya kita sudah jelas. Pasti dari konflik. Karena Syiah itu bukan sekedar pemikiran keagamaan, Syiah itu adalah pemikiran politik. Syiah itu adalah ajaran yang mengatasnamakan, yang mendasari atau akarnya adalah imamah. Itu persoalan politik. Maka kita sudah tahu ujungnya kemana, itu sudah tahu kalau ini berkembang terus. Makanya kita harus bersama-sama untuk membendung, untuk memberi pemahaman kepada umat kita, kepada masyarakat kita. Ini berbahaya. Ya, di samping memang ajaran ini juga sudah jelas adalah kesesatan. Ya. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kalaupun kita sudah ada kesiapan nanti kita bisa bersama-sama ya, lembaga-lembaga kajian kita
Pertanyaan pertama, kenapa bisa masuk kampus Universitas Islam Negeri dan perguruan tinggi Muhammadiyah? Nah, mereka masuk melalui, kayaknya saya sebut tadi, apa dinamai dengan Iran Culture Center. Jadi mereka tahu kalau dari segi agama, dari segi teologi, ajaran pasti ditolak mentah-mentah. Maka mereka masuk atas nama budaya. Pada saat itu lembaganya adalah Iran, ya, Culture Center, pusat budaya Iran. Dan masuknya atas nama akademik. Jadi MOU-nya MOU akademik untuk saling mempelajari budaya Iran dan juga politik. Nah, itu menarik bagi jurusan hubungan internasional. Oleh sebab itu dia ditempatkan di perpustakaan. Jadi, ada American Corner untuk buku-buku dari Amerika, dan untuk orang-orang yang melakukan studi tentang Amerika. Jadi untuk kepentingan akademik studi ini tidak ada salahnya, karena untuk mengetahui musuh pun kita harus belajar tentang musuh. Kenapa orang Barat itu bisa menguasai Islam? Karena mempelajari Islam, mempelajari Timur atas nama orientalis. Tapi kita tidak mempelajari mereka, maka kita tidak bisa menaklukkan mereka, karena kita tidak melakukan studi oksidentalis. Nah, dengan maksud seperti itu, buka semacam perpustakaan, mereka namanya Iranian Corner, artinya Zawiya atau sudut Iran. Tersedia di situ buku-buku tentang politik, budaya Iran supaya dipelajari untuk kepentingan akademik. Nah, maksudnya di situ. Sehingga para pengambil kebijakan di kampus ini hanya melihatnya dari satu sisi saja, yaitu sisi akademik. Tidak ada salahnya. Kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran Syiah. Itu bagi yang mengerti. Kalau tidak mengerti ya tidak ada masalah. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah kan ketidakfairan, tidak fair. Jadi mereka mengatasnamakan akademik, tapi sebenarnya ada agenda yang tersembunyi yang tadinya belum dibaca. Oleh itu sekarang adanya kasus ini, karena kalau di Muhammadiyah sendiri, kalau kebijakan-kebijakan seperti itu tidak akan sampai ke PP Muhammadiyah, itu terlalu jauh ya, itu cukup di tingkat rektor paling tinggi. Nah, setelah saya mengetahui, kemudian juga ada masalah-masalah lain, lalu kita buat keputusan seluruh kerjasama dengan asing, baik melalui perguruan tinggi atau apalagi di lembaga Muhammadiyah, itu harus atas izin pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu sudah dibuat peraturannya setelah ada kasus ini. Jadi kasus ini memberikan kita pelajaran bahwa harus ada satu mekanisme kontrol yang kadang-kadang tidak dilihat oleh sebuah lembaga pendidikan, karena orang-orang lembaga pendidikan kan fokusnya lebih banyak akademik saja. Jangankan Syiah, komunis saja dipelajari kok. Rusia, Yahudi, kalau setan pun punya buku-buku mungkin juga akan dipelajari ya, atas nama akademik. Setan tidak ada buku. Tapi kita membaca, kemudian dibuat aturan yang sudah terlanjur karena sudah tidak MOU-nya. Kalau MOU internasional itu kan kita tidak mudah begitu saja dihentikan, tetapi kemudian diminimalkan. Kayak di IAIN, misalkan ditaruh saja di rak-rak, nggak kelihatan. Berjalan di buku. Nah, ke depan tentu tidak akan ditambah lagi. Kalau saya mengetahui, saya selalu menentang kalau ada pertukaran dosen, apalagi mahasiswa. Dan saya setuju dengan Ustaz Rahmat, sangat berbahaya. Lagi mahasiswa dikirim kalau mengerti agamanya, akan mudah tergoda. Apalagi kalau di sana melihat daerah